Pada tahun 1969, dunia dikejutkan oleh pencapaian luar biasa. Manusia mendarat di bulan. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi pahlawan dunia, dan Amerika Serikat berhasil mencetak sejarah di tengah panasnya Perang Dingin. Tapi, nggak semua orang percaya. Sejak dulu ada sekelompok orang yang yakin bahwa pendaratan di bulan itu nggak pernah terjadi. Mereka percaya semuanya hanyalah sandiwara, direkam di sebuah studio rahasia, mungkin di bawah arahan sutradara Hollywood. Dan inilah yang jadi salah satu teori konspirasi paling terkenal sepanjang masa. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa yakin itu palsu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bendera Amerika terlihat berkibar di bulan. Masalahnya di bulan itu nggak ada udara, artinya nggak ada angin. Jadi kenapa benderanya bisa gerak-gerak? Jawabannya, menurut NASA, bendera itu dipasang dengan tiang berbentuk L, dan saat astronot menancapkan tiangnya, kain benderanya bergoyang karena gerakan tangan mereka. Karena nggak ada udara, kain itu nggak langsung berhenti bergoyang, jadi terlihat seperti berkibar. Tapi bagi para penganut konspirasi, penjelasan itu nggak cukup. Mereka bilang, loh kok bisa mirip banget kayak ditiup angin di bumi? Kedua, kenapa di foto-foto bulan nggak kelihatan bintang? Langitnya hitam tapi bintangnya mana? Padahal di bumi aja malam-malam kita bisa lihat banyak bintang. NASA menjelaskan, kamera yang digunakan astronot disetel khusus untuk menangkap objek terang seperti permukaan bulan dan pakaian luar angkasa. Cahaya dari bintang terlalu redup untuk terekam dengan pengaturan itu. Ini mirip kayak kalau kamu foto di malam hari pakai HP biasa. Bintang kadang nggak kelihatan kan? Tapi tetap aja, bagi yang skeptis, ini mencurigakan. Ketiga, bayangan yang tidak sejajar. Kalau sumber cahaya cuma satu, yaitu matahari, mestinya semua bayangan jatuh ke arah yang sama kan? Tapi di banyak foto pendaratan, bayangan astronot dan benda-benda lain punya arah yang berbeda-beda. Penganut konspirasi langsung curiga, ini pasti ada lampu studio dari berbagai arah. Tapi para ahli menjelaskan bahwa permukaan bulan itu nggak rata, jadi sudut jatuhnya bayangan bisa berbeda tergantung kontur tanahnya. Bayangan juga bisa dibiaskan atau terdistorsi oleh tekstur permukaan. Lalu ada juga yang mempertanyakan, kok jejak kaki kelihatan jelas, tapi mesin pendarat nggak meninggalkan bekas besar di permukaan bulan. Katanya, tekanan dari mesin roket saat mendarat seharusnya bikin kawah kecil atau minimal bekas yang mencolok. Tapi di foto, permukaan di bawah modul terlihat hampir mulus. NASA menjawab, permukaan bulan terdiri dari debu halus dan padat di bawahnya. Mesin pendarat dimatikan beberapa saat sebelum menyentuh tanah, jadi tidak menghasilkan tekanan besar seperti yang dibayangkan. Tapi konspirasi nggak berhenti sampai di situ. Salah satu teori paling liar menyebut bahwa Stanley Kubrick, sutradara film 2001, A Space Odyssey, sebenarnya disewa oleh pemerintah AS untuk membuat video palsu pendaratan di bulan. Katanya, efek visual di film Kubrick terlalu realistis untuk ukuran tahun 1968, setahun sebelum misi Apollo 11. Anehnya lagi, Kubrick nggak pernah membantah secara langsung, dan ini makin memicu spekulasi liar. Tapi tunggu dulu, kalau semuanya hoax, bagaimana dengan ribuan orang yang bekerja di proyek Apollo? Bagaimana dengan batu bulan yang dibawa pulang? Bagaimana dengan pengamatan dari teleskop radio dan negara-negara lain, termasuk Uni Soviet, yang jelas-jelas memantau setiap langkah Amerika saat itu? Ya, teori konspirasi memang menarik, apalagi kalau dibumbui misteri dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tapi kadang, penjelasan ilmiah yang sederhana bisa terdengar membosankan dibanding kisah NASA bikin film di studio rahasia. Pada akhirnya, percaya atau enggak, itu hak masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, teori pendaratan bulan palsu ini akan terus hidup dan dibahas, selama masih ada rasa ingin tahu, dan sedikit rasa curiga.